Ini ada Kenalkan saya Putari. saya Sakti, saya baru. Saya Balkis. Saya Arca. Kalau Mbak sendiri mungkin bisa memperkenalkan diri. Oh ya baik, terima kasih. Nama saya Jenny Mandari. Saya di sini sebagai tenaga kependidikan bagian Kementerian Kemitraan Nasional dan Internasional. Mungkin bisa kita mulai ya Mbak. Di sini yang pertama akan saya mulai. Mungkin menurut Mbak sendiri itu definisi dari profesionalisme itu seperti apa? Baik, kalau menurut saya definisi profesionalisme ini jadi merupakan suatu sikap atau perilaku seseorang di dalam dia bekerja, yaitu yang mencerminkan rasa tanggung jawab dia kepada instansi tempat dia bekerja. Mungkin selain definisi dari profesionalisme yang Mbak jelaskan itu mungkin ada komponen yang melengkapi dalam profesionalisme itu sendiri, khususnya sebagai Mbak sebagai tenaga pendidikan mungkin. Ya mungkin menurut saya komponen yang melengkapi di sini bisa dari ini ya, etika dalam kita bekerja, terus juga ada kompetensi yang kita miliki, terus juga reputasi. Itu aja sih mungkin menurut saya. Baik, saya izin lanjutkan pertanyaannya Mbak. Mungkin menurut Mbak sendiri, ketika profesional ini, bagaimana Mbak sendiri itu menyikapi keprofesionalan ini ketika Mbak sendiri itu di depan rekan kerja maupun mahasiswa? Oh ya baik, menurut saya sikap yang kita tunjukkan di depan mahasiswa itu tentunya kita tetap harus bersifat ramah ya kepada mahasiswa. Kan kita juga sebagai tenaga pendidikan, apalagi di Universitas Airlangga, kita sebagai jasa pendidikan di mana kan yang kita layani adalah mahasiswa. Jadi yang pertama terus juga selain itu juga kita tetap menjaga hubungan baik dengan sesama rekan kerja, terus juga saling bekerja sama, berkomunikasi yang efektif dengan rekan kerja kita supaya pekerjaan kita itu nanti tidak terhambat ke depan. Izin lanjutkan lagi ya Mbak. Bisa kami ketahui bahwa dalam dunia kerja ini kan memang keprofesionalan ini kan akan menyesuaikan situasi juga. Mungkin ketika suatu hari nanti apabila adanya situasi darurat atau mungkin adanya keterbatasan fasilitas, bagaimana akhirnya profesional ini bersikap dalam situasi seperti itu? Mungkin yang pertama kita biasanya sih yang saya lakukan selama ini, biasanya saya langsung konsultasi dengan atasan bagaimana solusinya begitu, atau mungkin nanti kita bisa meminta bantuan rekan-rekan kita, apakah mereka ada yang mampu untuk membantu kita dalam menghadapi situasi sulit tersebut. Terus sebagai tenaga apa dampak dari tidak profesional dalam Mbak sebagai tenaga pendidik? Mungkin dampak dari tidak profesional sebagai tenaga pendidikan nanti misalkan contohnya kalau misalkan di hadapan mahasiswa kita bersifat ramah gitu, berarti kan mungkin kita bisa dicontohkan ya juga berdampak juga pada reputasi pendidikan. Nanti misalkan nanti udah menjadi jelek gitu namanya,
bagaimana cara menjaga profesionalisme saat kita mengalami mungkin kelelahan, stres, atau ada masalah pribadi gitu. Mungkin yang pertama sih kalau dari saya tentunya kita sebagai tenaga kerja tentunya kita perlu punya batasan ya. Kita tidak boleh membawa permasalahan pribadi kita ke tempat kerja. Jadi sebisa mungkin meskipun berada di keadaan sulit, kita harus tetap menjaga keprofesionalan. Kemudian mungkin kita bisa mengelola stres atau mungkin dengan healing gitu ya pada saat waktu libur gitu. Jadi nanti stresnya bisa berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter. Maaf mengganggu waktunya. Kami dari kelompok 3 pada makul personal dan profesionalisme. Di sini kami ada tugas untuk wawancara dosen yaitu dokter. Di sini akan mewawancarai tentang profesionalisme di dunia kedokteran. Apakah dokter sebelumnya bersedia? Saya mulai ya dok. Saya mau tanya dok, menurut dokter apa itu dunia profesionalisme khususnya di bidang kedokteran? Jadi profesionalisme kalau menurut saya terlebih di bidang kedokteran ini saya menjalankan profesi saya dengan standar sesuai yang disepakati, kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang saya kerjakan, kemudian memenuhi etika kedokteran dan segala peraturan baik itu tertulis tidak tertulis yang berkaitan dengan pelayanan terhadap pasien. Saya selaku dokter, juga saya sebagai istilahnya orang yang bekerja di suatu rumah sakit, jadi saya juga harus bertanggung jawab menjaga nama baik ya, dari rumah sakit tersebut. Juga saya punya kewajiban untuk menjalankan etika terhadap pasien dan teman sejawat. Mungkin dokter tadi sudah menjelaskan apa itu profesionalisme di bidang kedokteran. Terus saya mau tanya dok, kalau untuk apa bedanya profesionalisme di bidang-bidang tertentu lainnya? Apakah lebih spesifik atau apakah lebih berarti di bidang kedokteran? Maksudnya apakah lebih unggul? Iya, apakah lebih unggul? Ya, jadi sebenarnya kalau profesionalisme itu kan mengikuti standar dari profesinya. Jadi kan profesionalisme misalnya kalau pengacara kan ya beda ya, karena standar kompetensi, standar pelayanan, tanggung jawab yang harus diberikan kan berbeda-beda terkait profesinya. Kemudian apakah dibilang kalau lebih unggul? Tidak. Semua harus melakukan tugasnya seprofesional mungkin apapun profesinya. Cuma mungkin karena kita ini memberikan pelayanan kesehatan terhadap manusia, mungkin juga ada kaitannya dengan istilahnya nyawa. Mungkin kalau unggul tidak, tapi lebih dituntut supaya dia lebih tinggi standarnya. Mungkin pasnya seperti itu. Tapi kalau lebih unggul enggak ya, jadi sama-sama harus profesional setiap profesi. Baik, ya, saya izin melanjutkan pertanyaannya dokter. Bagaimana pandangan dokter Novi sendiri untuk seorang tenaga medis itu menunjukkan sikap profesional terlebih di depan pasien dan juga keluarga pasien? Saya kurang paham. Menurut dokter Novi sendiri, seharusnya seorang tenaga medis itu menunjukkan sikap profesional itu seperti apa ketika di depan
pasien dan juga keluarga pasien. Ya, jadi kita melayani pasien ya, dan keluarga pasien itu dasarnya empati. Ya, jadi kita mendengarkan ya, walaupun kadang-kadang situasinya tidak menguntungkan kita ya, pasien kita tanya A jawabannya B, kita sarankan begini ngeyel, ya itu tetap kita layani yang pertama dengan empati ya, kemudian kolaborasi ya, jadi kadang-kadang pasti ada penyebabnya pasien seperti itu ya, mungkin ya ini apa, kita masuk nanti nasihatnya masuk dari melihat ini ya, kira-kira latar belakang dia seperti ini, biasanya seperti itu ya. Terus kita profesional ya, jadi mau pasiennya latar belakangnya apa, ekonominya bagaimana, pendidikannya bagaimana, apakah dia keluarga dari teman sejawat kita, apakah bos kita, itu kita memberikan standar pelayanan yang sama, jadi kita tidak membedakan ya. Kemudian itu mungkin ya, jadi berusaha ketika menjelaskan kepada pasien, berusaha pada posisi keluarga pasien ya, jadi menggunakan bahasa yang mudah diterima ya. Jadi tidak menggunakan bahasa kedokteran yang ini ya. Ya, jadi kita juga memperhatikan ini pasien latar belakang sosialnya untuk menjelaskan sesuatu. Izin melanjutkan ya dokter, kita kan tahu bahwa dalam dunia medis ini ada beberapa kondisi yang terkadang itu sedikit perlu penanganan yang berbeda, seperti mungkin dalam situasi gawat darurat, atau mungkin pasien dalam keadaan sulit, atau keterbatasan alat medis atau layanan kesehatan. Menurut dokter, dalam situasi seperti itu, seperti apa profesional ini akhirnya berperan dalam situasi tersebut? Jadi kalau misalnya situasinya dihadapkan pada keterbatasan rumah sakit, atau mungkin justru keterbatasan dari pasien dan keluarganya di sini gitu ya, ya tetap kita jelaskan apa yang sesuai dengan ini ya, standar prosedur perawatan, standar prosedur diagnosis, standar prosedur pengobatan, bagaimana manajemen tata laksananya itu tetap kita jelaskan. Kemudian di bagian mana rumah sakit mengalami keterbatasan itu ya kita sampaikan, dan kita kita mungkin bantu tawarkan beberapa solusinya. Jadi misalnya apa rujuk ya, rujuknya terus dengan pulang dulu, atau dengan ini nanti langsung rawat inap ya. Jadi kemudian kita berikan KIE, kita komunikasi edukasi ya. Kemudian kalau misalnya keterbatasan finansial ya, biasanya ya tetap kita jelaskan harusnya seperti ini. Terus untuk kalau untuk keputusan apakah dilakukan atau tidak karena ada kendala dari keluarga, ya kita serahkan ke keluarganya. Biasanya seperti itu, apakah dikerjakan atau tidak. Jadi kita juga tidak memaksakan, hanya diberitahu pasien harusnya seperti ini, resiko kalau tidak seperti ini, sisanya kita serahkan kalau yang finansial. Baik dok, bisa lanjutkan. Untuk dokter, dari sikap tidak profesional itu baik dalam pasien maupun bukan pasien. Ya, biasanya ini ya salah paham, misalnya jadi salah paham. Jadi pasien merasa dirugikan karena merasa tidak diberitahu, biasanya seperti itu. Kalau tidak ada komunikasi itu akhirnya ya biasanya salah paham yang bisa berujung kasus gitu ya, sengketa itu bisa. Kemudian ya biasanya itu ya, ujung-ujungnya itu salah paham yang merembet kemana-mana. Baik, selanjutnya apakah menurut dokter profesionalisme ini bisa diajarkan atau lebih kepada hal yang bentuk dari pengalaman? Harus dipelajari bagaimana cara berkomunikasi dengan pasien ya, karena kalau kita komunikasinya nggak pas, pasien tersinggung, dia kita beritahu pasien mental, pasien tidak menyampaikan hal-hal yang penting ya, ketika anamnesa besar ini kalau kita tidak belajar
belajar komunikasi yang baik ya. Iya. Jadi itu awalnya dipelajari, kemudian kita praktekkan. Ya. Jadi itu nanti akan menjadi hal yang sehari-hari kita lakukan, luas ya, dan ya itu lebih luas kalau kita kerjakan sehari-hari. Jadi nggak hanya teori. Jadi dipelajari, kemudian kita lakukan praktekkan menjadi pengalaman ya. Baik, izin melanjutkan dokter, bagaimana peran pendidikan kedokteran dalam menanam nilai-nilai profesionalisme itu kepada mahasiswa kedokteran? Ya, jadi penting ya, karena kan dibentuknya ketika pendidikan. Ya, profesionalisme itu dibentuknya ketika pendidikan. Ya, itu mulai itu tadi yang saya bilang pengalaman. Seperti yang saya bilang kalau latihan internet ya, cuci tangan selalu kerjakan basic. Itu supaya jadi ingatan. Jadi ketika sudah tidak mikir sudah jalan gitu. Sama. Harusnya profesionalisme itu ketika kita pelajari di bersikap profesional, ketika ketika kita pelajari itu nanti akan menjadi etos kita sudah terbentuk jadi ketika kita sudah turun di klinik sudah tinggal berpengalir ya, sudah mengalir. Baik, selanjutnya bagaimana menjaga profesionalisme pada saat lelah, kelelahan, stres gitu dokter, atau misalnya ada konflik pribadi? Jadi ini ya kalau yang manusia ya manusiawi ya. Jadi kalau memang lelah kita tidak bisa dihilangkan hanya dengan istirahat sebentar, ya mungkin kalau perlu ambil cuti. Ya. Kita nggak bisa kerja karena kita nggak bisa nyatakan besok pas saya pasiennya nyata, kita nggak tahu kasus Yang seperti apa? hebat apa ya, kita datangnya kan 40 menit emosi. Jadi ini cuti kalau memang ini ya tidak bisa kita selesaikan hanya dengan istirahat sehari beberapa jam itu mungkin ya ini cuti. Kalau konflik of interest ya itu mungkin ya kita ya itu tadi membiasakan melakukan pasien sama. Jadi mau keluarga bos, atau justru orang yang tidak kita, orang yang pernah mencapai kita, itu kita sudah melupakan itu ketika sudah berhadapan dengan pasien. Jadi ketika dia sudah menjadi pasien, yang muncul empati gitu nantinya ya. Itu dipelajari terus ya mungkin itu tadi yang menyambung dengan pertanyaan yang pertama tadi, seberapa penting peran pendidikan. Jadi mungkin dia di situ kita yang mana yang belum pas kita bisa koreksi. Ya tidak salam sapanya belum baik mungkin yang kita koreksi. Ya cara berbicara ya itu koreksi, bisa kita koreksi selama ini selama pendidikan. Disiplin itu juga kita mulai dari pendidikan ya, jadi supaya poinnya nggak banyak molor nanti kalau juga yang manajemen waktu itu ya, manajemen waktu itu kita pelajari sejak awal. Itu ada pertanyaan lagi, kalau misal dokter itu diharapkan pada kondisi di mana seperti pasien tidak ada harapan atau mungkin harapan hidupnya itu sudah kecil, apakah seperti apa dokter menyakit penginap? Ya biasanya kalau memang sakitnya berat sekali, kemudian harapannya kecil ya kita sampaikan apa adanya kondisinya, bahwa penyakitnya berat, ada penyakit ini, tapi ya kita tidak sampaikan ini dibawa pulang aja ya, enggak ya. Jadi kita biasanya kami sampaikan itu kami rawat semampu kami merawat, semampu rumah sakit bisa memfasilitasi pengobatannya apabila diperlukan tata laksana yang melebihi apa yang rumah sakit bisa berikan. Pasien biasanya kami rujuk, tapi biasanya ya dikembalikan lagi ke keluarga, biasanya apakah bersedia atau tidak. Enggak usah, sudah dokter ya, jadi di sini saja ya sudah, kita tetap lanjutkan perawatan sesuai yang dibutuhkan. Jadi kita tetap merawat, jadi kita tidak memotivasi keluarga untuk pasiennya dibawa pulang aja bu, enggak. Itu
kalaupun misalnya pasien dibawa keluarga harus dari keluarga, memang ini apa keluarga ya Pak Hendaki. Berhentinya perawatan pun ya misalnya apa perlu tindakan invasif yang lebih ini naik yang keluarga pasien biasanya melihat kok apa ya ngeri untuk pasiennya, kok kasihan pasiennya, itu juga kita hentikan sampai atas ini permintaan apa namanya keluarga. Jadi biasanya walaupun kasusnya seberat itu pun tetap kami rawat ya, dan kita nggak pulang aja Bu, karena ya yang kedua yang kita beri support ya mungkin ya ini apa kita bantu medis, ibu bantu keluarga, bantu doa kayak gitu. Satu lagi, kalau menurut dokter itu apakah ada kondisi yang mengharuskan kita untuk mengesampingkan profesionalisme? Apakah ada kondisi yang menyebabkan kita menyampingkan profesionalisme? Mana ya? Kondisi-kondisi apa nih? Super ini ya berarti super kompleks ya. Ya alhamdulillah. Jadi memang pada akhirnya kondisi profesional ini akan selalu ada hingga situasi gawat darurat juga ya. Iya. Sampai akhirnya mungkin tidak bisa dikesampingkan apapun kondisinya, sifat dan sikap profesional Iya. seorang tenaga medis. Ya, dan sebenarnya itu juga membantu ini ya menjembatani hubungan baik kita dengan keluarga pasien. Seperti apapun kekurangan yang kita ini hadapi ya, fasilitasnya kurang, itu membantu menjembatani. Baik Dok, mungkin cukup sesi wawancara kali ini, dan dapat kami simpulkan bahwa sikap profesionalisme itu khususnya di dunia kedokteran itu sangat penting, karena itu menjadi dasar kita untuk membentuk suatu etos kerja yang baik. Mungkin mohon maaf Dok apabila mengganggu waktunya, dan apabila kita ada tutur kata dan salah tingkah yang membuat dokter tidak baik. Iya, mungkin terima kasih Dok atas waktunya. Mohon maaf dokter apabila mengganggu. Enggak, insya Allah.